Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk perkuliahan di kesempatan pada hari ini. Kita akan membahas tentang perdarahan. Ya, tapi nanti saya akan tambahkan tidak hanya perdarahan saja, tetapi juga shock hipovolemik atau shock hemorrhagic. Tidak ada tugas untuk kesempatan perkuliahan kali ini. Nanti silahkan disimak saja. Mungkin untuk tugas karena kita tim, jadi mungkin ada tugas dari Pak Amin ya. Tapi nanti untuk tugas juga mungkin bisa jadi Pak Amin juga ada tugas atau tidak, saya tidak terlalu tahu ya. Jadi nanti silahkan simak saja untuk perkuliahan kali ini. Oke, tentang perdarahan dan shock. Yang pertama, perdarahan. Perdarahan terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh ruda paksa, ya, yaitu berupa trauma atau penyakit. Ya, untuk klasifikasi ya, dari asal mula dari perdarahan atau penyebab atau sumber perdarahan atau penggolongan dari perdarahan. Yang pertama adalah perdarahan nadi atau perdarahan arteri. Ini berasal dari pembuluh darah arteri. Nah, untuk karakteristiknya ini keluarnya memancar ya seirama dengan denyut nadi. Dan untuk warna darahnya adalah berwarna merah terang. Yang kedua adalah perdarahan bilik atau perdarahan vena. Ini karakteristiknya darah keluarnya mengalir, jadi tidak memancar seperti arteri. Sedangkan warna dari darahnya berwarna merah gelap. Yang ketiga adalah perdarahan rambut atau perdarahan kapiler. Ini darah keluar merembes dan untuk warna darahnya berwarna merah gelap. Ini contoh gambar dari perdarahan vena, arteri maupun kapiler. Nah, ini untuk arteri sendiri di sini memancar ya. Kemudian untuk perdarahan dari vena ya ini mengalir. Dan untuk perdarahan kapiler seperti ini. Jadi bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya untuk jenis perdarahan, yang pertama adalah perdarahan luar. Ini perdarahan yang nampak ya, yang terlihat jelas keluarnya darah dari luka yang terbuka. Kemudian untuk yang kedua adalah perdarahan dalam. Ini biasanya tidak terlihat dan kulit hanya terlihat memar. Ya, jadi terlihat kebiruan. Ya, kebiruan bukan cyanosis ya, tapi kebiruan memar. Dan ini kulit menutupi lukanya. Ya, kadang-kadang terlihat di bawah permukaan kulit. Selanjutnya untuk penanganan yang pertama adalah perlindungan terhadap infeksi pada penanganan perdarahan. Ya, ketika melakukan penanganan menggunakan alat pelindung diri, kemudian jangan menyentuh bagian mulut, hidung, mata ya atau makanan sewaktu memberi perawatan. Kemudian buang bahan yang telah ternoda. Selanjutnya untuk pengendalian perdarahan, untuk pertolongan awalnya ini memang dilakukan tekanan langsung ya sekitar 5 sampai 15 menit, kemudian elevasi yang dilakukan bersamaan dengan tekanan pada luka yang terbuka, kemudian tekan pada titik tekan. Selanjutnya bisa dengan dilakukan imobilisasi ya supaya darah tidak terus mengalir ya, atau dilakukan pemberian pemasangan tourniquet. Ini untuk contoh penanganan awalnya ya. Kalau untuk penanganan berikutnya yaitu jelas dilakukan hecting ya atau penjahitan ya,
biasanya bisa dilakukan di ruangan ya, atau kalau perlu, kalau memang luka tersebut misalkan kotor ya, atau ada kulit mati, bisa dilakukan debridement. Kalau dilakukan debridement itu biasanya memang dilakukan di ruang operasi. Tetapi kalau hanya luka-luka yang memang bisa dilakukan hacking atau penjahitan, tidak terlalu parah dan tidak butuh debridement, misalkan luka-luka yang baru, ya, maka bisa dilakukan di ruangan saja. Untuk perawatan perdarahan, ini pada perdarahan besar, maka bisa dilakukan tutup langsung luka, pertahankan dan tekan cukup kuat, ya, rawat luka setelah perdarahan terkendali. Selanjutnya pada perdarahan yang ringan atau terkendali, maka bisa dilakukan tekanan langsung dengan menutup luka, dengan penutup luka. Kemudian tekan sampai perdarahan terkendali atau berhenti, dan jangan melepas tutup luka atau balutan pertama. Untuk yang ketiga, perdarahan dalam atau curiga ada perdarahan dalam, ini bisa dengan cara membaringkan atau mengistirahatkan penderita, kemudian buka nafas dan pertahankan dalam nafas. Selanjutnya, apabila terjadi shock, maka bisa dilakukan perawatan shock. Selanjutnya, periksa berkala pernafasan dan denyut nadi, ya, jangan beri makan dan minum dulu. Kemudian rawat cedera lain dan beri O2 atau oksigen dan rujuk. Ini biasanya pada perdarahan dalam, ya, misalnya ada perdarahan di femur, tulang di bagian paha, ya, karena tidak terlihat, hanya terlihat memar atau membengkak atau inflamasi, maka ini perlu dilakukan pembedahan, jadi bawa ke ruang operasi untuk dilakukan pembedahan, ya, untuk menghentikan perdarahan. Selanjutnya adalah shock. Ya, shock itu salah satu tanda gejala atau komplikasi yang disebabkan oleh berbagai penyebab. Ya, salah satunya pada perdarahan, maka seseorang bisa mengalami shock hemoragik atau hipovolemik. Ini di mana sistem peredaran darah atau sirkulasi gagal mengirimkan darah yang mengandung oksigen dan bahan nutrisi ke organ vital. Ya, perlu diingat, shock itu tidak hanya disebabkan oleh perdarahan saja, ya, banyak beberapa kasus, ya, karena jantung bisa mengakibatkan shock kardiogenik, atau pada orang yang mengalami alergi, ya, bisa mengalami shock anafilaktik dan lain sebagainya. Nah, untuk penyebabnya, yang pertama kegagalan jantung memompa darah, kemudian kehilangan darah dalam jumlah banyak, peredaran pembuluh darah yang luas, dan kekurangan cairan tubuh. Selanjutnya adalah tanda-tanda dari shock. Ya, untuk pernafasannya itu pernafasannya cepat dan dangkal. Untuk nadinya cepat, ya, tetapi lemah, ya, ketika diraba di denyut arterinya. Kemudian untuk kulit, ya, kulit terlihat pucat, ya, dingin ketika diraba dan lembab. Untuk wajahnya pucat, ya, sianosis, ya, pada bibir, lidah, dan cuping telinga. Kemudian untuk mata, ya, pandangannya hampa dan pupilnya melebar. Untuk gejalanya seperti mual, ya, muntah, ya, kehausan, lemah, pusing, gelisah, dan sebagainya. Untuk penanganannya, yang pertama, ya, kita amankan dulu pasiennya, kemudian tidurkan terlentang, tunggai ditinggikan sekitar 20-30 cm, pakaian dilonggarkan, ya, memberikan selimut, ya, tenangkan penderita, pastikan jalan nafas dan pernafasannya baik, kontrol perdarahan dan rawat cedera lainnya, dan beri oksigen sesuai protokol, ya, dan beri makan dan minum, periksa berkala tanda vital, dan
merujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, ini contoh gambar dari penanganan awal shock. Nah, untuk penanganan lebih lanjut, nanti ada mata kuliah sendiri terkait dengan asuhan keperawatan anestesiologi pada kegawat daruratan. Ya, jadi saya tidak membahas tentang lebih lanjut penanganan dari shocknya, ya, seperti algoritma penanganan shock, pemberian obat-obatan untuk memicu denyut jantung dan lain sebagainya nanti akan dibahas di mata kuliah yang lain. Nah, ketika kita membahas tentang perdarahan, ya terutama perdarahan yang terbuka, ya maka otomatis sebelum dari perdarahan tersebut ada luka, ya, atau ada cedera jaringan lunak. Nah, ini cedera yang melibatkan jaringan kulit, otot, saraf, atau pembuluh darah akibat suatu roda paksa. Nah, jenis luka sendiri ada dua, ya. Jadi ketika ada luka terbuka maka bisa mengakibatkan perdarahan terbuka. Kemudian apabila ada luka tertutup menyebabkan perdarahan yang tertutup yang tidak terlihat yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Jadi sebelum terjadi perdarahan biasanya terjadi luka terlebih dahulu. Nah, ini kita bahas sebelum terjadinya perdarahan, ya, atau kita bahas terkait dengan penyebab perdarahan, itu terkait dengan luka. Ya, luka pun terbagi menjadi dua, luka terbuka dan tertutup. Kemudian untuk jenis luka ada beberapa, ada luka lecet, luka sayat, ya, atau luka iris, ya. Kemudian ada luka robek, luka tusuk, avulsi atau sobek, dan luka amputasi. Nah, ini contoh jenis luka yang menyebabkan perdarahan. Nah, ini juga ya, jadi luka yang bisa menyebabkan perdarahan. Selanjutnya untuk jenis luka sendiri, ya, untuk jenis luka tertutup maksudnya ini ada beberapa jenis, ya, yang di situ juga merupakan tanda perdarahan tertutup, yaitu terjadi memar, kemudian terjadi cedera karena himpitan atau cedera remuk. Nah, ini yang sudah saya contohkan tadi, ya, seperti pada orang yang mengalami cedera tertutup pada paha misalnya, kita tidak terlihat adanya perdarahan karena perdarahannya dari dalam, tertutup oleh kulit, ya, dan otot. Ya, akan tetapi biasanya terlihat misalnya terjadi pembengkakan, ukuran antara kanan dan kirinya berbeda, ya, dan di situ ada kebiruan karena memar. Nah, ini kemungkinan besar terjadi shock. Lah, ini perlu diperhatikan, banyak terjadi kegawatan atau shock, ya, karena kita tidak tahu bahwa pasiennya ternyata mengalami perdarahan tertutup. Nah, makanya dilakukan terlebih dahulu untuk resusitasi cairan sembari dilakukan penanganan penghentian perdarahan dengan cara pembedahan. Lanjut, untuk penutup luka, ini adalah bahan yang diletakkan tepat di atas luka. Nah, ini untuk jenis penutup luka ada yang kedap, ada yang tebal. Nah, ini fungsinya untuk membantu mengendalikan darah, yang mencegah kontaminasi, mempercepat penyembuhan, dan mengurangi nyeri. Nah, pada kasus pembedahan untuk menghentikan perdarahan, biasanya bagian arteri atau vena akan ditutup. Nah, ditutupnya kalau sekarang bisa menggunakan electric cauter, ya, sehingga nanti pembuluh darahnya akan tertutup. Tapi sebelumnya otomatis untuk luka tertutup atau perdarahan tertutup sendiri sebelumnya harus dilakukan insisi terlebih dahulu. Nah, untuk
tindakannya sebenarnya sama seperti pembedahan yang lain untuk pembedahannya atau untuk penanganan secara anestesinya ya juga sama ya. Bisa kalau memungkinkan untuk lokal ya, untuk anestesi lokal ya berarti menggunakan prinsip anestesi lokal, ataupun kalau memang spinal ya atau harus dengan jenderal anestesi ya, maka sebenarnya secara prinsipnya sama. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan manajemen cairannya. Ini yang betul-betul harus diperhatikan. Kita harus memonitor atau mengkaji ya, terkait dengan tanda-tanda shock ya, kemudian kekurangan cairan juga harus dipantau betul. Kalau memang ada tanda-tanda shock, maka kita harus melakukan resusitasi cairan. Apakah perlu dilakukan pemberian kristaloid atau koloid ya, bagaimana shocknya ya, apakah kehilangan cairannya berat atau tidak ya, ini harus betul-betul dikaji. Apabila belum terjadi shock, maka kita juga harus melakukan pemberian cairan untuk maintenance supaya keseimbangan cairan di dalam tubuh pasien tetap terjaga dan tidak berubah menjadi shock hemoragik atau hipovolemik. Nah, untuk pembedaian atau pembalutan ini beberapa fungsi ya, untuk penekanan, untuk membantu menghentikan perdarahan ya, mempertahankan penutup luka pada tempatnya ya, untuk menjadi penopang untuk bagian tubuh yang cedera. Nah, untuk pembalut sendiri ada yang berupa pita, segitiga, atau mitela, ya, tabung, dan ada untuk pembalut penekan. Nah, ini contoh gambar ya untuk menutup luka atau perdarahan. Untuk perawatan luka terbuka saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi karena dulu di pemenuhan kebutuhan dasar manusia 1 atau 2 sudah dibahas. Jadi silahkan dibaca sendiri untuk perawatan luka terbuka. Nah, untuk perawatan luka tertutup ya, kalau memang hanya lukanya luka memar yang tidak beresiko terjadi perdarahan, maka bisa kita lakukan istirahatkan anggota gerak tersebut, kemudian kompres dingin ya, balut tekan ya, dan apabila memang butuh penanganan segera ya, maka ya harus dilakukan sesuai dengan protokol yang ada ya. Bagaimana dengan perdarahan yang diakibatkan oleh benda asing yang menancap ya, misalkan ada pisau dan sebagainya, maka kita harus paham betul ya. Jadi yang pertama kita stabilkan secara manual, kemudian apabila benda benda tersebut menancap, maka jangan dicabut terlebih dahulu ya, karena nanti kalau dicabut perdarahan tambah banyak ya. Kalau sudah di rumah sakit atau sudah siap untuk dilakukan penjahitan atau hacking, nah ini baru dicabut. Tetapi kalau kita belum ada belum ada alat-alatnya atau peralatan atau perlengkapan, belum siap untuk dilakukan hacking misalnya, atau pembedahan ya, atau belum juga siap dengan cairan yang akan dimasukkan ke dalam tubuh pasien, maka jangan dulu dicabut. Kemudian lihat exposure-nya, kemudian lewat perdarahan yang stabilkan benda asing tersebut dengan penutup luka tebal, kemudian rawat shock ya, tenangkan korban ya, dan rujuk ke rumah sakit. Untuk perawatan perdarahan di hidung ya, maka pertahankan jalan nafas, dudukkan sedikit condong ke depan ya, tekan kedua ujung hidung ya, suruh penderita bernafas dengan mulut, jangan dibiarkan penderita tiduran ya.
Nah, kemudian nanti bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan. Untuk perawatan perdarahan atau luka terbuka pada perut, maka beberapa hal yang harus dilakukan ya seperti kontrol perdarahan keluar, kemudian sampai dilakukan penanganan apabila mengalami shock, sampai pemberian oksigen bila ada, dan rujuk ke fasilitas kesehatan. Oke, saya kira itu saja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan, mohon maaf. Ya, kami terbuka untuk masukan dan saran atau berbagi ilmu terkait dengan perdarahan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.